Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Suci Anggraini sebagai pembicara 1. Kemudian akan dilanjutkan dengan rekan saya Inge Alvina Korniasi sebagai pembicara 2, dan yang terakhir rekan saya Muhammad Nur Akbar sebagai pembicara ketiga. Presentasi kami kali ini materi membangun konsep manajemen dalam menghadapi persaingan global, pengertian dan teori manajemen strategis. Manajemen strategis dapat didefinisikan sebagai gabungan antara seni dan ilmu dalam hal memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi dengan memungkinkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya di masa yang akan datang. Secara tidak langsung, definisi manajemen strategis adalah menyatukan atau menggabungkan manajemen pemasaran, keuangan, produksi, penelitian, dan pengembangan serta sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan suatu organisasi. Kemudian ada 5 tugas manajemen strategi. Yang pertama yaitu mengembangkan visi strategi dan misi bisnis. Kemudian yang kedua menentukan tujuan, lalu memformulasikan strategi untuk mencapai tujuan, mengidentifikasikan dan melaksanakan strategi, dan yang terakhir mengevaluasi strategi. Kemudian hal-hal penting dalam manajemen strategi, yang pertama yaitu pejabat strategi adalah personal yang paling bertanggung jawab atas berhasil atau gagalnya suatu organisasi. Pejabat strategi bisa mengandung berbagai titel jabatan seperti kapal eksklusif, presiden, pemilik, ketua dewan pengurus, direktur eksklusif, ketua penanggung jawab, ketua atau pengusaha. Kedua yaitu misi perubahan, adalah suatu pernyataan yang bertujuan membedakan suatu bidang usaha dari perusahaan sejenis lainnya. Suatu misi perusahaan didefinisikan dalam ruang lingkup operasional perusahaan yang meliputi bidang produksi dan pemasaran. Yang ketiga yaitu peluang dan ancaman eksternal, meliputi bidang-bidang ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan politik, pemerintahan, teknologi, dan perkembangan yang kompetitif yang secara signifikasi sangat mempengaruhi organisasi dalam masa yang akan datang. 1. Tujuan tahunan. Tujuan tahunan adalah tujuan jangka pendek di mana organisasi yang mencapai hal tersebut untuk melangkah ke tujuan jangka panjang. Seperti tujuan jangka panjang tahunan. Tujuan tahunan dapat diukur secara kuantitatif, variatif, konsisten, dan prioritas. Tujuan tahunan adalah penting untuk implementasi strategi, sedang tujuan jangka panjang adalah penting dalam formulasi strategi. 2. Polis. Polis adalah suatu upaya tujuan tahunan bisa dicapai. Polis meliputi petunjuk-petunjuk, aturan-aturan, dan prosedur yang dibuat untuk menunjang usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keuntungan yang diperoleh dari manajemen strategi. Manajemen strategi menekankan suatu organisasi untuk lebih produktif daripada reaktif dalam menentukan masa depannya. Untuk itu diperlukan bagi organisasi tersebut untuk mengambil inisiatif dan melakukan aktivitas yang bisa mengandalkan keadaan perusahaan. Kunci sukses dalam manajemen strategi adalah komunikasi melalui saluran komunikasi. Maka manajemen dan pekerja mempunyai tekad untuk mendukung organisasi. Selanjutnya ada globalisasi. Globalisasi adalah penyebaran inovasi ekonomi ke seluruh dunia serta penyesuaian politis dan budaya yang menyertai. Globalisasi mendorong integrasi internasional. Misalnya modal finansial dapat diperoleh dalam satu pasar nasional dan digunakan untuk membeli bahan baku di tempat lainnya. Peralatan produksi yang dibeli dari satu negara ketiga dapat digunakan untuk menghasilkan barang yang kemudian dijual di pasar keempat. Jadi globalisasi meningkatkan peluang yang tersedia bagi suatu perusahaan. Meningkatnya saling ketergantungan antar negara industri, kebutuhan dari negara berkembang, disintegrasi, pembatasan aliran uang, informasi dan teknologi antar batas negara memungkinkan globalisasi dan integrasi pasar internasional. Kondisi-kondisi ini mendorong perusahaan global untuk memikirkan secara serius mengenai strategi yang harus diterapkan untuk mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Seringkali strategi tersebut memungkinkan perusahaan untuk lebih hebat, lebih fleksibel, dan lebih terfokus dalam menyediakan barang dan jasa yang lebih efektif kepada macam-macam konsumen di dunia. Tujuan terbentuknya manajemen strategis. Yang pertama, penentuan arah strategis. Salah satu tujuan utama manajemen strategi adalah menentukan arah strategis organisasi.
ini melibatkan identifikasi dan pemilihan tujuan jangka panjang yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Manajemen strategis membantu organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan di lingkungan eksternal dan memahami kekuatan dan kelemahan internalnya, sehingga dapat merumuskan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Manajemen strategis memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur untuk pengambilan keputusan organisasi. Dengan menggunakan analisis yang mendalam dengan lingkungan eksternal dan kekuatan internal, manajemen strategis membantu manajer dalam mengidentifikasi alternatif strategi yang mungkin dan mengevaluasi konsekuensi dan risiko yang terkait dengan setiap pilihan. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan informasi yang lebih terinformasi. Kesimpulan, dalam rangka menghadapi persaingan global, manajemen harus memiliki wawasan yang mendalam tentang pasar global, fokus pada inovasi dan adaptasi, mengelola sumber daya manusia dengan baik, mengoptimalkan rantai pasokan, memantau lingkungan bisnis global, dan memanfaatkan teknologi dengan bijak. Dengan pendekatan yang tepat, perusahaan dapat berhasil bersama